bikin heboh menjelang laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Bukan cuma soal taktik atau siapa yang bakal jadi juara, tapi juga soal arogansi, perang mental, dan ambisi besar dari tim tamu yang datang jauh-jauh dari Afrika. Kita ngomongin soal pelatih Mali U17, Adama Diallo, yang melontarkan komentar cukup pedas, "Kami datang ke sini untuk menang, bukan sekadar bertanding." Sombong? Mungkin. Percaya diri? Bisa jadi. Tapi yang jelas pernyataan ini bikin panas telinga pecinta sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Pelatih kita Nova Arianto memberikan pesan tegas, jangan takut duel. Lawan mereka seperti final. Apa makna di balik pernyataan itu? Bagaimana peluang Garuda Asia? Dan seberapa besar tantangan yang menanti? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru soal timnas kita. Keren! Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, bersama asistennya Alex Pastoor, ikut merayakan HUT RI ke-80 bersama warga Indonesia di KBRI Den Haag. Kira-kira seperti apa suasananya? Apa makna momen ini untuk timnas? Dan bagaimana kelanjutan persiapan Garuda menuju kualifikasi Piala Dunia? Simak narasinya sampai akhir. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh menjelang laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Bukan cuma soal taktik atau siapa yang bakal jadi juara, tapi juga soal arogansi, perang mental, dan ambisi besar dari tim tamu yang datang jauh-jauh dari Afrika. Kita ngomongin soal pelatih Mali U17, Adama Diallo, yang melontarkan komentar cukup pedas, "Kami datang ke sini untuk menang, bukan sekadar bertanding." Sombong? Mungkin. Percaya diri? Bisa jadi. Tapi yang jelas pernyataan ini bikin panas telinga pecinta sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sedikit flashback, Sobat Garuda, Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah ajang tahunan bergengsi yang digelar di Indonesia sebagai bagian dari perayaan HUT RI. Tahun ini turnamen diadakan di Stadion Utama Sumatera Utara dan melibatkan 4 tim, Indonesia, Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Turnamen ini bukan cuma ajang uji coba biasa tapi jadi panggung penting buat para pemain muda menunjukkan potensi mereka. Terutama buat Indonesia dan Mali yang sama-sama bersiap menuju ajang yang lebih besar, Piala Dunia U17. Sampai menjelang laga terakhir, klasemen sementara menampilkan persaingan sengit, Mali 6 poin, Indonesia 4 poin, Tajikistan 1 poin, Uzbekistan 0 poin. Indonesia harus menang kalau mau juara. Sedangkan Mali cukup hasil imbang, mereka bisa angkat trofi. Nah, inilah yang bikin panas. Dalam konferensi pers jelang pertandingan terakhir, pelatih Mali U17, Adama Diallo, mengeluarkan pernyataan yang bikin geger, "Kami datang kemari untuk persiapan Piala Dunia. Jadi targetnya di turnamen ini harus menang dan menang agar tim semakin matang. Kami tahu Indonesia hanya bisa menang sekali dan imbang sekali. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Target kami jelas juara." Wah, bayangkan main di kandang kita, terus lawannya ngomong kayak gitu. Gak heran komentar ini langsung bikin ramai media sosial dan forum sepak bola. Banyak yang bilang Diallo meremehkan timnas Indonesia U17. Padahal performa Garuda Muda nggak bisa dianggap enteng. Mereka main solid, penuh semangat, dan disokong puluhan ribu supporter yang siap memenuhi stadion. Kalau bicara statistik, emang harus diakui Mali tampil menggila, menang 5-1 lawan Uzbekistan dan menang 4-2 lawan Tajikistan, total 9 gol dalam 2 laga. Produktif banget. Tapi jangan salah, timnas Indonesia juga nggak kalah garang, imbang dramatis 2-2 lawan Tajikistan dan menang meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan. Indonesia mungkin kalah di jumlah gol, tapi unggul di sisi kedisiplinan taktik, kerja sama tim, dan tentu saja dukungan penuh dari supporter di rumah sendiri. Lalu gimana tanggapan dari kubu Garuda Muda? Pelatih Nova Arianto menunjukkan kelasnya. Alih-alih membalas dengan kata-kata panas, ia memilih sikap dewasa. "Saya rasa tidak perlu membalas komentar seperti itu."
Kami hormati semua lawan dan kami lebih memilih menjawab di lapangan. Mentalitas juara tuh kayak gini. Tenang, fokus, dan tetap merendah meski punya peluang besar untuk menang. Nova juga menyebut bahwa para pemainnya sangat termotivasi dan siap tempur. Mereka ingin buktikan bahwa Garuda Muda bukan tim yang bisa diremehkan. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan menang? Kalau kita lihat dari tekanan, justru sekarang beban ada di pundak Mali. Mereka sudah bicara besar. Kalau sampai kalah, wah, bisa jadi bahan olokan. Apalagi sudah terang-terangan menganggap remeh tuan rumah. Sebaliknya, timnas Indonesia justru bisa main dengan semangat ekstra. Ini tentang harga diri. Ini tentang membungkam arogansi. Dan tentu saja ini soal memberi kado terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Atmosfer di stadion dijamin bakal luar biasa. Ribuan supporter akan hadir. Spanduk, yel-yel, dan sorakan akan jadi amunisi tambahan untuk Garuda Muda. Sobat Garuda, laga Indonesia versus Mali bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah bentrokan dua mentalitas, mental percaya diri versus mental pantang menyerah. Mental meremehkan versus mental pembuktian. Kita semua tentu berharap Garuda Muda bisa tampil maksimal, bermain tanpa beban, dan membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Kalau kamu jadi pemain Indonesia malam ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu lakukan di lapangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar timnas dan dunia sepak bola. Ini baru mantap. Pelatih kita Nova Arianto memberikan pesan tegas jangan takut duel. Lawan mereka seperti final. Apa makna di balik pernyataan itu? Bagaimana peluang Garuda Asia? Dan seberapa besar tantangan yang menanti? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru soal timnas kita. Laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus. Tepat sehari setelah HUT RI ke-80, dan tentu saja ini jadi momen istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U17 yang dijuluki Garuda Asia akan menghadapi laga berat menghadapi Mali, tim yang tampil superior di dua laga awal. Di klasemen sementara, Mali duduk manis di puncak dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan besar. Sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin hasil imbang lawan Tajikistan dan kemenangan atas Uzbekistan. Itu artinya Indonesia wajib menang kalau ingin jadi juara. Hasil imbang, Mali yang akan mengangkat trofi. Perjalanan Indonesia di Piala Kemerdekaan kali ini dimulai dengan hasil yang sedikit mengecewakan. Di laga pertama melawan Tajikistan, Garuda Asia hanya bermain imbang 2-2. Padahal mereka sempat unggul 2-1, sayangnya kecolongan di menit akhir. Namun permainan mulai membaik di laga kedua saat menghadapi Uzbekistan. Dengan cuaca yang lebih bersahabat dan rotasi pemain yang berjalan efektif, Indonesia tampil solid. Hasilnya, kemenangan meyakinkan 2-0 yang menghidupkan peluang juara. Yang menarik, pelatih Nova Arianto mencoba skema rotasi pemain. Dan kabar baiknya, tidak ada perbedaan mencolok antara starter dan pemain cadangan. Artinya, kedalaman skuad Indonesia U17 cukup menjanjikan. Nah, sekarang kita bahas calon lawan Garuda Asia di laga penentuan Timnas Mali U17. Tim ini datang dengan reputasi besar. Mereka adalah salah satu tim terbaik di Afrika dan bahkan melaju jauh di Piala Dunia U17 2025. Di Piala Kemerdekaan kali ini, Mali tampil buas. Di laga pertama, mereka membantai Uzbekistan 5-1. Kemudian, mereka menang lagi atas Tajikistan 4-2. Dalam 2 pertandingan saja, mereka mencetak 9 gol. Ini menunjukkan betapa tajam dan agresifnya lini serang Mali. Mereka punya postur tinggi, kecepatan luar biasa, dan teknik yang solid. Tentu ini jadi tantangan besar bagi lini belakang Indonesia. Pelatih Indonesia, Nova Arianto, paham betul bahwa laga ini tidak akan mudah. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, ia mengatakan Mali adalah tim hebat. Kita tahu itu. Mereka kuat, posturnya besar, skillnya bagus. Tapi saya minta pemain jangan pernah takut. Saya bilang ke pemain, anggap pertandingan ini seperti final. Tunjukkan mental, jangan takut berduel. Pernyataan ini bukan sekadar motivasi, tapi juga strategi mental.
Karena saat menghadapi tim sekuat Mali, kunci utama bukan cuma taktik tapi juga mental bertarung. Nova tahu ketika pemain Indonesia berani, percaya diri, dan bermain lepas, mereka bisa mengejutkan siapa saja termasuk tim sekelas Mali. Sekarang kita bahas apa yang bisa jadi kunci kemenangan Garuda Asia. Indonesia harus bermain rapat, kompak, dan disiplin di belakang. Jangan memberi ruang bagi pemain Mali untuk menusuk dari sisi sayap atau melakukan tembakan jarak jauh. Kecepatan serangan balik bisa jadi senjata mematikan. Indonesia punya beberapa pemain cepat yang bisa mengeksploitasi ruang kosong saat Mali terlalu menyerang. Seperti pesan pelatih, jangan takut duel. Jangan minder dengan postur atau label unggulan yang disematkan ke Mali. Bermain di kandang sendiri adalah kelebihan besar. Sorakan puluhan ribu penonton bisa jadi energi tambahan bagi para pemain muda kita. Sobat Garuda, laga Indonesia versus Mali bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah. Ini tentang mentalitas, kepercayaan diri, dan harga diri sebagai tuan rumah. Pelatih Nova Arianto sudah memberi pesan yang sangat kuat, jangan takut. Bermainlah seperti final. Sekarang tinggal kita dukung penuh perjuangan Garuda Asia. Jangan biarkan stadion sepi. Banjiri sosial media dengan semangat positif. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang siap bersaing di level manapun. Apakah Indonesia bisa membungkam dominasi Mali dan mengangkat trofi di rumah sendiri? Atau justru Mali yang akan membuktikan status unggulan mereka? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Dan pastikan kamu nonton langsung pertandingan malam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita terbaru seputar timnas dan dunia sepak bola. Keren! Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, bersama asistennya Alex Pastoor ikut merayakan HUT RI ke-80 bersama warga Indonesia di KBRI Den Haag. Kira-kira seperti apa suasananya? Apa makna momen ini untuk timnas? Dan bagaimana kelanjutan persiapan Garuda menuju kualifikasi Piala Dunia? Simak narasinya sampai akhir. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia memperingati hari paling bersejarah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, tahun 2025, bangsa kita merayakan 80 tahun kemerdekaan. Dan menariknya, perayaan ini tidak hanya digelar di tanah air. Di berbagai belahan dunia, Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI juga menggelar perayaan HUT RI bersama diaspora Indonesia. Salah satunya adalah di KBRI Den Haag, Belanda. Sebuah tempat bersejarah karena Belanda adalah negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Namun hari ini yang ada justru kebersamaan, kehangatan, dan semangat kemerdekaan yang menyatukan. Dan yang bikin perayaan tahun ini jadi lebih spesial adalah kehadiran dua sosok penting timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, dan Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia. Keduanya hadir langsung ke perayaan di KBRI Den Haag dengan penuh hormat dan semangat. Patrick Kluivert tampil dengan jas hitam rapi dan dasi merah warna khas bendera Indonesia. Sementara Alex Pastoor justru tampil lebih lokal dengan mengenakan kemeja batik. Bayangkan pelatih asal Belanda pakai batik hadir di upacara kemerdekaan Indonesia. Itu bukan cuma formalitas, tapi bentuk penghargaan yang luar biasa terhadap bangsa ini. Dalam unggahan Instagram story mereka, tampak suasana penuh kehangatan mereka berdiri saat pengibaran bendera merah putih. Mereka ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan mereka mengibarkan bendera kecil dan ikut bergoyang bersama warga Indonesia di sana. Patrick menulis dalam unggahannya, Dirgahayu RI ke-80 sederhana, tapi dalam banget maknanya. Gak cuma pelatih, ternyata ada juga wajah-wajah familiar dari dunia sepak bola tanah air. Dua pemain timnas putri Indonesia, Claudia Schoenemann dan Keisha Bulgamin, juga tampak hadir. Mereka berbaur dengan masyarakat Indonesia di Belanda, berbincang, tertawa, dan ikut dalam momen penuh semangat nasionalisme. Yang menarik, suasana di sana benar-benar hangat. Meski berada jauh dari tanah air, nuansa Indonesia terasa kental, lagu-lagu kemerdekaan, hidangan khas Indonesia, bendera merah putih di mana-mana, dan tentu saja semangat persatuan. Bagi warga Indonesia di perantauan, perayaan ini bukan sekadar seremoni, tapi juga pengingat jati diri dan rasa cinta tanah air. Saat ini, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih memang tengah berada dalam masa libur aktivitas resmi bersama timnas Indonesia. Pasalnya, pertandingan FIFA Matchday baru akan digelar lagi pada bulan September 2025.
Tapi jangan salah, meski sedang libur, mereka tidak benar-benar beristirahat. Alex Pastoor, sang asisten pelatih, bahkan mengunggah aktivitas analisis video pertandingan Kuwait yang akan menjadi lawan Indonesia di laga uji coba mendatang. Bahkan sebelumnya, Alex juga memperlihatkan sesi rapat online staf pelatih membahas persiapan tim menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, mereka serius. Mereka tidak main-main membangun fondasi timnas Indonesia. Mereka hadir di perayaan kemerdekaan bukan karena kosong jadwal, tapi karena ingin terhubung lebih dalam dengan kultur dan semangat bangsa ini. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan besar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda berada di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. Dua negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Dan untuk itu, timnas Indonesia butuh persiapan maksimal secara taktik, fisik, mental, dan kebersamaan. Perayaan HUT RI ini bisa jadi semacam pengingat bagi para pemain dan pelatih bahwa mereka membawa beban besar. Bukan cuma bendera, tapi harapan jutaan rakyat Indonesia. Sobat Garuda, apa yang dilakukan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di Den Haag mungkin terlihat sederhana, datang, ikut upacara, senyum, pegang bendera. Tapi maknanya luar biasa dalam. Ini bukti bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai pelatih, tapi juga mencoba memahami dan menyatu dengan semangat bangsa ini. Semoga dengan fondasi semangat seperti ini, timnas kita bisa terus melangkah jauh. Bukan hanya bicara soal hasil pertandingan, tapi juga tentang identitas, rasa hormat, dan kebanggaan jadi Indonesia. Jadi, buat kamu yang nonton video ini, tulis di kolom komentar apa harapanmu untuk timnas Indonesia di masa depan. Dan menurut kamu, apakah pelatih asing yang seperti ini bisa jadi jembatan kuat membangun prestasi nasional? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas skor tapi juga cerita dan makna di balik perjuangan Garuda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dari lapangan hingga layar kaca, dari stadion sampai KBRI. Semangat merah putih akan terus berkibar dimanapun kita berada. Di luar dugaan, siapa sangka pelatih timnas Arab Saudi Herve Renard yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan berprestasi dikabarkan merasa ketakutan menghadapi timnas Indonesia. Yup, kamu nggak salah dengar. Indonesia yang dulu sering diremehkan, kini jadi momok menakutkan bahkan buat negara kuat macam Arab Saudi. Kok bisa? Yuk, kita bongkar semua faktanya secara mendalam. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera dimulai pada bulan September 2025. Timnas Indonesia masuk ke grup B yang langsung dijuluki sebagai grup neraka. Kenapa? Karena isinya bukan main, ada Irak, Arab Saudi, dan tentu saja Indonesia yang sedang on fire. Biasanya saat melihat grup seperti ini, orang akan langsung menunjuk Irak atau Arab Saudi sebagai unggulan. Tapi yang mengejutkan justru nama Indonesia yang bikin pelatih Arab Saudi, Herve Renard, merasa was-was. Sebelum kita bahas rasa takutnya, kita perlu tahu dulu siapa Herve Renard. Pelatih asal Prancis ini bukan orang sembarangan. Ia pernah membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika, dan yang paling fenomenal membawa Maroko ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Dengan pengalamannya yang luar biasa, banyak yang mengira Renard tidak akan gentar menghadapi tim manapun. Tapi faktanya, media-media Timur Tengah menyebutkan Renard sangat memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Apa penyebabnya? Ternyata bukan sekadar permainan Indonesia di lapangan, tapi lebih dalam lagi. Yuk, kabar naturalisasi pemain keturunan Eropa oleh PSSI jadi sorotan besar. Saat ini PSSI tengah memproses 7 pemain keturunan Indonesia dari Eropa yang bisa memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia. 3 nama sudah muncul: Jarorje de Wolf, gelandang bertahan dari Crystal Palace, Premier League. Pascal Struijk, tengah tangguh dari Leeds United. Mauro Zijlstra, wonderkid muda dari Belanda keturunan Indonesia. Dan 4 lainnya masih dirahasiakan. Nah, justru inilah yang bikin tim lawan cemas. Bayangkan lawan yang kamu hadapi sedang membentuk tim super, tapi kamu belum tahu siapa saja pemainnya. Ini kayak main catur dalam gelap. Taktik lawan tidak terlihat, tapi kamu tahu itu berbahaya. Salah satu sumber dari internal staf pelatih Arab Saudi menyebut pemain-pemain ini berasal dari klub-klub Eropa. Mereka punya kualitas, pengalaman, dan fisik luar biasa.
Jika benar-benar bisa bermain bersama Indonesia, maka kekuatan tim itu akan meningkat drastis. Renard dan stafnya kini memantau pergerakan PSSI dan naturalisasi dengan sangat serius. Mereka tahu timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, tapi kini telah menjadi ancaman serius. Di balik transformasi besar timnas Indonesia ada satu sosok kunci, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil mengubah mentalitas dan fisik pemain Indonesia. Dari tim yang mudah kehilangan konsentrasi dan stamina, kini menjadi skuad yang disiplin, berani, solid di lini belakang, kreatif di lini tengah, dan tajam di lini depan. Kita bisa lihat hasilnya di pertandingan putaran ketiga kemarin, di mana Indonesia tampil luar biasa dan mampu menyingkirkan tim kuat. Bayangkan skuad ini saja sudah kuat. Bagaimana jika ditambah pemain-pemain kelas Eropa? Gak heran kalau Renard jadi mikir dua kali. Pertemuan Indonesia dan Arab Saudi nanti bukan cuma soal sepak bola. Ini adalah benturan dua filosofi, tim mapan versus tim berkembang cepat. Arab Saudi dengan kekuatan tradisionalnya dan Indonesia dengan semangat baru serta strategi berani, apalagi di pertemuan terakhir Indonesia berhasil membuat Arab Saudi kesusahan di kualifikasi Piala Dunia round 3. Yang mana Indonesia berhasil menahan imbang ketika di Arab Saudi dan Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Jakarta. Analis sepak bola asal Saudi, Nasir Al-Mutairi, bahkan bilang Indonesia bukan lagi tim lemah. Jika para pemain keturunan itu benar-benar turun, maka Arab Saudi dan Irak akan berada dalam tekanan besar. Satu hal yang pasti, laga Indonesia versus Arab Saudi bakal jadi laga paling panas di grup B. Sobat Garuda, ini bukan mimpi. Timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Dukungan dari federasi, kerja keras pelatih, dan strategi naturalisasi menunjukkan keseriusan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ketika pelatih sekaliber Hervé Renard saja sampai merasa takut, itu adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang diperhitungkan. Jadi, kita sebagai pendukung Garuda harus tetap semangat, dukung terus timnas kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info sepak bola lainnya. Keren! Coach STY memulai babak baru dalam karirnya kali ini bersama klub asal Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Dan menariknya di laga debutnya, Shin langsung mengantarkan Ulsan meraih kemenangan penting. Kemenangan ini bukan cuma jadi awal yang manis, tapi juga punya cerita emosional yang dibagikan langsung oleh Shin Tae-yong. Seperti apa sih kata-kata dari sang pelatih? Yuk, kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Sabtu 9 Agustus 2025 jadi tanggal yang spesial buat Coach Shin Tae-yong. Setelah resmi diumumkan sebagai pelatih baru Ulsan HD pada tanggal 5 Agustus, hanya butuh waktu 4 hari untuk langsung turun ke lapangan dan memimpin tim di laga resmi. Lawan pertamanya, Jeju United, tim tangguh di pekan ke-25 K-League 1 musim 20.242.025. Pertandingan ini berlangsung panas, bukan cuma karena cuaca Korea Selatan yang sedang musim panas, tapi juga karena Ulsan sudah 12 pertandingan tanpa kemenangan. Iya, 12 loh. Tekanan jelas ada, baik dari manajemen, fans, maupun pemain sendiri. Tapi, hasilnya, Ulsan HD menang 1-0. Gol dicetak oleh Gustav Ludwigsson di menit ke-73 dan seisi stadion pun meledak dalam euforia. Buat banyak orang, mungkin ini cuma satu kemenangan biasa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah kemenangan yang sangat emosional, baik buat klub maupun buat Shin Tae-yong sendiri. Buat Ulsan, ini adalah kemenangan pertama setelah 12 laga tanpa poin penuh. Artinya, mereka akhirnya keluar dari masa kelam yang membuat pelatih sebelumnya, Kim Pen-gon, dipecat. Sementara buat Shin Tae-yong, ini adalah kemenangan pertamanya setelah resmi tidak lagi jadi pelatih timnas Indonesia. Momen ini jadi semacam penanda bahwa ia kini memulai lembaran baru dalam kariernya dan langsung mencetak hasil positif di awal. Tak lama setelah pertandingan selesai, Coach STY memposting sebuah pesan menyentuh lewat akun Instagram pribadinya. Ia menulis kembali ke K-League sebagai pelatih Ulsan HD setelah 13 tahun. Para pemain dan para penggemar kami yang datang untuk mendukung kami dalam cuaca panas ini. Terima kasih banyak untuk semua staf klub dan staf pelatih. Akhirnya memenangkan kemenangan pertamaku pada tanggal 9 Agustus.
Bayangkan 13 tahun absen dari Liga Domestik Korea Selatan, lalu kembali sebagai pelatih utama di klub besar dan langsung menang di pertandingan pertama. Itu bukan hal kecil. Itu adalah momen pembuktian dan juga momen emosional buat seorang pelatih yang sempat dihujani kritik, baik di Indonesia maupun sebelumnya di Korea. Untuk para pendukung sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong bukan nama asing. Datang ke Indonesia pada akhir 2019, Coach STY awalnya sempat diragukan. Tapi perlahan ia membawa angin segar ke dalam skuad Garuda. Mulai dari disiplin pemain yang meningkat, fisik yang jauh lebih siap, hingga gaya bermain modern yang berani semua adalah jejak tangan dingin STY. Ia sukses membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengangkat performa di Piala AFF, dan juga mengorbitkan banyak pemain muda potensial. Namun pada awal 2025, PSSI mengambil keputusan besar mengakhiri kerjasama dengan STY dan menunjuk legenda Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pengganti. Perjalanan Shin Tae-yong ini bisa jadi pelajaran besar, bahwa kadang saat satu pintu tertutup, pintu lain yang lebih besar bisa terbuka. Meski kepergiannya dari timnas Indonesia sempat menimbulkan pro dan kontra, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa ia adalah pelatih profesional sejati. Ia tidak larut dalam drama. Ia tidak membuat pernyataan emosional. Ia fokus ke masa depan. Dan hari ini kita lihat hasilnya, kemenangan di laga debut bersama klub besar. Selain itu, Shin Tae-yong juga menunjukkan bahwa meski sempat terpuruk atau diragukan, dengan kerja keras dan konsistensi, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita harapkan dari Shin Tae-yong ke depan? Kalau melihat dari awal yang positif ini, besar kemungkinan Coach STY bisa membawa Ulsan kembali bersaing di papan atas. Dan siapa tahu, kalau berhasil membawa Ulsan juara, mungkin ia akan dilirik tim-tim Eropa atau bahkan kembali ke panggung tim nasional, bisa Korea, bisa negara lain. Satu hal yang pasti, karier Shin Tae-yong belum habis. Justru mungkin ini adalah babak paling menarik dalam hidupnya. Sobat Garuda, cerita tentang Shin Tae-yong hari ini bukan cuma soal sepak bola. Ini adalah cerita tentang keteguhan hati, profesionalisme, dan bangkit dari keterpurukan. Kemenangan perdananya bersama Ulsan HD adalah simbol dari awal baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat para pemain, fans, dan bahkan kita yang dulu pernah menyaksikan perjuangannya bersama Timnas Indonesia. Terima kasih Coach STY atas jasamu untuk sepak bola Indonesia. Dan selamat memulai petualangan baru bersama Ulsan HD. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola.